maksiat bukan suka bisa khususan lalu kubur perhatian menjadi aja amal biasa khususan aja asal dengan sesuatu Aki Suari bin Mansoi, Aki Sukanta bin Mansoi, Hamilin bin Ali, Mamang bin Suari bin Nabi Suara Wahu Senir bin Ami, Haji bin Ami, pada Dambin Ami, Ikman Irwan bin Ubat Subari, Jabal Jabal Mawati binti Asbin Syarifah binti Usman Kiai Taufiq Rahman binti Haji Muhammad Hasan Yahya bin Haji dan khususan Kiai Muhammad bin Masjid khususan di Bakar khususan Ghafarallahu dzunubahum syai'un ilailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akbar la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik akhirati hum yuqinun ulaika ala rabbihim ulaika humul muflihun ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah 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 illallah La ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah
Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa nahnu abiduka rizqan wa anta lam tajal li zalikal ahla wa ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma sahil umurana ya Allah wa umura walidina wa umura liasatizatina wa umura li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi Mustafa khususon Syekh Adab diri mengarang kita mi'raj. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Jemaah di malam ini bagian di bulan ini bagian daripada kenapa bulan Rajab itu dimuliakan, satu diantaranya dia mempunyai fadilah. Fadilah termasuk bulan apa bulan burung, bulan yang dihormat. Yang kedua, bulan Rajab kenapa dimuliakan sama Allah karena berdekatan dengan bulan puasa. Orang yang beramal di bulan Rajab satu dibalas 70, Syakban 700, Ramadan 1000 kebaikan. Itu kalau satu di bulan Rajab akan 70, satu di bulan Syakban 700, satu di bulan Ramadan 1000 kebaikan satunya. Nah, oleh karenanya Rajab ini adalah bagian dari pintu gerbang dari menuju Ramadan. Makanya kita sering berdoa kita Allah membarik lana Rajab Syakban Allah balik Ramadan karena berdekatan dengan bulan Ramadan. Kenapa bulan Rajab mulia? Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang diisra dan ini yang keempat, kenapa bulan Rajab ini termasuk yang mempunyai fadilah? Karena bulan yang mana diwajibkannya ibadah yang amat mulia dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kenapa dia mulia? Buktinya Nabi Muhammad kalau ibadah-ibadah yang lain, Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nabi tidak untuk menghadap kepada Allah, tapi sholat Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah dan langsung, tidak melalui Jibril. Justru itu Jibril tidak mengiringi Nabi di waktu mau Sidratul Muntaha. Jibril kapan ya? Kenapa kau Jibril nggak ikut? Kan kau yang menjemput aku, engkau. Kenapa kau sekarang meninggalkan aku begitu saja? Karena kata Jibril, aku tidak ada izin dari Allah untuk menghadap kepada Allah. Andai kata aku ikut engkau, maka aku akan binasa, maka aku akan hancur. Gitu kata Jibril. Maka Nabi Muhammad langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala buat tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul keberkahan, penghormatan, keberkahan, shalawat dan salam, keselamatan. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu, ya, thayyibatulillah, ya. Jadi penghormatan dan keberkahan ya, itu lillahi milik Allah. Lalu kala Allah diberikan tahiyat, diberikan penghormatan oleh Nabi, kan yang memberikan penghormatan itu harus kita balas dengan penghormatan lagi. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan tahiyat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tahiyatnya? Allah pertama kan Nabi Muhammad memberi tahiyat, ya kan? Nah, lalu Allah memberikan tahiyat juga kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan kepada engkau ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad yang menjadi Nabi. Terus assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, keberkahan dan rahmat Allah kepadamu. Nah, itu. Lalu tak kala Allah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad segitu indahnya, Nabi Muhammad langsung berkomunikasi dengan Allah. Nabi Muhammad gak lupa kepada umatnya. Nabi Muhammad lagi senang aja, gak lupa pada umat. Kalau kita lagi senang sama pejabat-pejabat, waktu jadi susah kan, ya. Waktu belum jadi mah lupa. Waktu belum jadi mah bangkulan sama masyarakat, suka sama orang-orang susah ikut tahlil, selamatan, gitu ya. Yang kadang-kadang minta sambutan ya kan, misinya itu andai kata saya jadi, jadi kebangetan. Nah, oleh karenanya Nabi Muhammad tak kalah lagi senang aja lagi komunikasi dengan Allah, ingat umatnya. Bagaimana umatnya? Ingat kepada umatnya, langsung doain umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan kepada kami wa alaina wa ala ibadillah sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kita umatnya. Itu ingat nama Nabi, maka disaksikan malaikat yang ada di situ, bersyahadatlah malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah merintahkanlah sholawat karena diingetin sama Nabi, diingetin sama Nabi ya. Ya kan kita diingetin sama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperintahkanlah umat untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasil komunikasi Allah dengan ya itu diabadikan dalam bacaan sholat, mana menjadi rukun bagian daripada sholat. Mana orang yang membaca tidak bersahad tasyahud, tidak tasyahud akhir dan tidak membaca sholawat di tasyahud akhir, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena mengurangi daripada rukun sholat. Orang yang mengurangi rukun sholat maka dia sama dengan belum sholat.
Sedangkan as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Itulah ya bagian daripada kenapa bulan Sya'ban itu dimuliakan. Di antaranya Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajnya di bulan ini, tepatnya tanggal 27 yaitu malam Selasa. Terus karena apa? Karena diwajibkannya sholat yang fardu yang 5 waktu itu di bulan Rajab. Gitu. Oleh karenanya urusan Mi'raj itu kita tidak boleh praktekkan. Itu mah nggak usah kita praktekkan urusan Mi'raj mah. Kita perlu kayak Nabi, jangan. Nggak bisa Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj tidak bisa dengan akal. Isra Mi'raj harus diimani, itu bukan melalui akal, harus diimani karena minal masjidil haram dan masjidil aqsa yang biasa itu perjalanan 2 bulan minimal lailan, sebentar malam. Nabi berangkat sebelum subuh sudah datang lagi, dan itu adalah kehendak Allah bukan kehendak Nabi. Oleh karenanya kata-katanya juga asra, subhanallah, asra bukan saro. Kalau asra mah Maha Suci Allah yang memperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan, bukan Nabi jalan sendiri. Apa sih yang enggak buat apa sih yang enggak Allah mah, ya kan? Yang enggak mampu apa sih Allah mah? Semuanya mampu. Lebih dari itu pun Allah mah mampu. Oleh karenanya Abu Bakar setelah mendengar bahwa Nabi itu Isra Mi'raj di malam tadi, Abu Bakar langsung mengimani. Karena apa? Satu, Nabi enggak suka bohong, dan keduanya apa yang Allah nggak mampu, lebih dari itu pun Allah mampu. Oleh karena diawali dengan kata subhanalladzi, maha suci dan Allah. Nah, ya dibersihkan nama Allah daripada ketidakmampuan Allah. Dibersihkan, oleh karena subhanalladzi, dibersihkan kata-kata tasbih itu, dibersihkan Allah ketidakmampuannya Allah untuk memperjalankan Nabi. Dia Allah mampu. Nah, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dan ada sebabnya juga. Karena terjadinya Isra Mi'raj itu adalah tahun kedua sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tahun kedua sebelum hijrah, berarti Nabi 10 kenabian. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul 10 tahun, dan itu baru dari Isra Mi'raj. Nah, 2 tahun setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Gitu. Apa latar belakangnya? Satu, yaitu Nabi dalam keadaan sedih, Nabi dihibur sama Allah. Gitu, maka kita kan gitu, kalau misalnya lagi sedih-sedih main ke Greenland gitu. Kenapa nggak jauh kita main ke mall jauh, nah ke Greenland aja, ke mall kan udah pakai duit, toko anak ada pun dibeli ya, orang punya aja saya gitu. Di main lah nyorek yang nyorek kan saya mah ada waktu jam 5. Ini kan ngaji dulu gitu, jam 5 beres, di nyorek ayo siap gitu, udah siap siaga. Kenapa? Nah dia juga kan perlu keluar. Kalau kita yang sering keluar, kalau dia maka agak kan bawa ke Greenland bang, gitu. Bahagia itu bukan yang jauh doang, ya gitu, jajan cilor gitu kan. Yang bahagia itu bukan masalah jajan, tapi kebahagiaan itulah yang mahal gitu ya. Nah udah gitu, Nabi itu karena ditinggal istrinya Siti Khadijah, jadi tinggal seorang yang menjadi garda depan perjuangan Nabi untuk menegakkan Islam itu Abdul Muthalib. Maka Nabi dihibur oleh Allah. Karena subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Untuk apa itu semua? Limuliyahu, untuk kami perlihatkan. Kami itu perlihatkan min ayatina, dari kekuasaan kan apa yang dialami dengan Nabi jauh dengan apa kekuasaan Allah. Tapi belum seberapa. Jadi supaya Nabi nggak sedih. Tinggal begitu, nanti diperlihatkan tuh dari mulai perjalanan yang besar itu diperlihatkan di situ. Jadi antaranya apa? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan. Ya belum ntar untuk Mi'rajnya, dari mulai masjid aja diperlihatkan. Nabi suruh berhenti sholat. Tahu kan kenapa kau berhenti di situ? Tidak, Allah dan Rasul, Allah yang mengetahui. Karena Allah, kata Allah melalui malaikat Jibril bahwa itu adalah tempatnya Siti Masituh, yang mana Siti Masituh ceritakan. Turun dari onta, dari buruknya selesai lagi. Tahukah kau Muhammad kenapa kau disuruh turun dan lalu sholat? Engkau tahu. Nah itu adalah tempat Nabi Musa. Ya, Nabi Musa waktu dikejar oleh kaum Kipti, kaum Firaun, lalu dia singgah dari tempat itu, dia masuk tempat itu. Lalu naik lagi buruk, ada satu tempat lagi suruh turun dan suruh sholat. Kenapa Nabi Muhammad? Tahulah kan kau Muhammad apa tempat itu? Kata Nabi Muhammad tidak tahu. Itu adalah tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu, itu gunung Tur isinya. Itu oleh karenanya watin wa zaituni wa turisin wa hadzal baladil amin. Nah, disitulah tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Nah, hikmahnya kenapa sih Nabi Muhammad suruh turun sholat?
Ya kenapa katanya ternyata di situ litabaruki bi asal solihin, mencari keberkahan tampak jelasnya orang-orang soleh. Nah itu kata tampak orang soleh kudu di apa? Kudu didatangi. Itu litabaruki bi asal solihin untuk mencari keberkahan tampak jelasnya orang-orang soleh. Nabi Ibrahim, Nabi tadi, Nabi Musa, masih cuma di dalam perjalanan juga ada kejadian-kejadian yang aneh diantaranya mana summa ala kaumin, di satu kaum yang mana digambarkan oleh Allah turdahu usuhum, di mana dia apa digeprekin kepalanya, kepala itu kaum yang digeprekin kepalanya ulama rulikhot, ketika hancur digeprek kepalanya ada kembali lagi ke makanan seperti semula, geprek hancur jadi lagi kayak bagus gitu ya, kayak orang-orangan ya udah kempes kepalanya terlepas lagi jadi lagi udah hancur aplek-aplekan walayang tuh anggung tidak berhenti begitu boy digeprek hancur jadi lagi digeprek hancur berkamakan min dalika syai'un, tidak ada kekurangan apapun setelah digeprek hancur datang seperti biasa lagi. Faqala lalu berkatalah Muhammad, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa itu yang seperti itu orang digeprek hancur geprek lagi jadi lagi hancur geprek jadi lagi. Qala berkata Jibril, haula'i, mereka adalah siapa? Alladzina tatafaqalu rusum, mereka itu berat kepalanya anis sholat sunnah, melaksanakan sholat wajib. Itu ya orang yang berat melaksanakan sholat wajib cuma itu bakal apa? Bakal geprek tidak terjadi lagi. Ya, orang yang berat melaksanakan sholat terus waktu mah awang-awangan dan ngopi juga itu kan sampai teman yang main karambol dididik akhirnya dia katanya masya Allah dia capek gitu sampai sama temennya mah bisa sampai sama temennya main karambol mau sampai main anak bulu tangkis mau bagian sholat dan berat buat ngangkatnya juga gitu ya gitu ngangkat ke bulu tangkis mau dia masjid. Nah ini bakal nanti digeprek itu sama Allah gitu. Sumata kemudian datang Nabi ala kaumin, satu kaum ala akbalihim. Nah, belakang-belakangnya kubur kaum ada apa? Ada tutupan, maksudnya ditambal. Belakangnya ditambal, wala bali kaum, di belakang ditambal, depan ditambal. Ya, yusrafuna, digiringkan mereka kama tusul ibil wal ghanam, seperti digiringkan yang onta dan kambing. Wa yaquluna dori wa zakum, mereka pada makan buah dori wa zakum dan buah zakum. Buah dori wa zakum ini tafsirannya buah dori itu adalah naupun minasyajari syaiki, yaitu satu pohon yang mana berduri. Ya pohon berduri. Pohon yang berduri ada kan sih, ada pohon yang berduri ya. Cuma enggak berseberapa di situ di kita. Layatiku dawabu akluhu li khubusi, enggak mampu binatang pun makannya itu. Kan pohon ada yang enak kan ya, maksudnya ada yang didoyan sama binatang sama kambing, daun kapuk ya kan, daun apa tuh yang suka makan kambing. Ini mah jangankan manusia, binatang pun enggak apakah sanggup untuk makan apa dihubusi karena jelek dan baunya tuh, karena bukan jelek ya baunya. Wakila asyaful yabis, itu berduri tapi kering, pohon yang berduri kering. Nah wakila sabatas malu muntinurih, yang baunya sangat menyengat. Wazakum nah batu syadidul miroroh, buah zakum itu buah yang sangat pahit, gak ada lagi pahitnya dibanding jadam, lebih pahitan buah zakum. Nah yujadu di Tihamah itu adanya di apa, di Bukit Tihamah di Timur Tengah di kita memang ada itu buah zakum yang apa, yang buahnya sangat pahit dan pohonnya berduri. Nah ya jangan kan manusia makan, binatang pun udah sanggup. Nah nanti itu orang yang digiringkan bagaikan kambing, digiringkan dia makannya buah dori dan buah zakum. Dori itu buah pohon yang berduri dan buahnya pun nggak enak dimakan, saking itu pahitnya. Nah, warodi pajahanama, dan dia warod pajahanama, dan dia makan barang-barang neraka jahanam, wahijaratan dan batu-batu neraka dimakan namanya. Faqala man haulai, siapa itu ya Jibril? Qala haulai ladina la yu'adina shadaqati amwalihim, itu yang enggak zakat. Yang zakat bukannya makan buah dori dan buah zakum. Wa ma zalamahumullah syai'an tsumata. Wa ma zalamahumullah, Allah enggak zalim sedikit pun. Bukan berarti Allah enggak zalim Allah sedikit pun. Jangan kita butuh siapa tega amat, jangan ngomong begitu.
Jadi Allah mah nggak zolim melakukan seperti itu kepada orang yang jahat seperti tadi, dia zakat lalu disiksanya makannya buah doli. Allah mah nggak zolim sedikit pun. Yang zolim mah diri mereka. Kenapa tuh? Udah Allah kasih kemampuan dalam zakat, sudah Allah berikan kemampuan yang lain gak mampu, ente yang dikasih duit sama Allah lebih banyak, ente yang malah pelit. Allah terus disiksa dia ya di dunia, nanti di akhirat bukan berarti Allah zolim karena ente udah dikasih sama Allah sesuai dengan doa ente, ya Allah Rabbana kaya saya juga kaya ya oke, kata Allah dikasih kaya malah, cuma ada konsekuensinya. Orang kaya mah kudu aqimus shalah wa atuz zakat, nah kudu mau zakat, kudu mau sedekah tuh, karena ente mah mau miskin. Kalau nggak orang miskin mah nggak apa-apa, semampunya nggak usah zakat tuh nggak apa-apa dan nggak wajib kan. Kalau kita misalnya nggak zakat juga, kalau orang nggak mampu nggak apa-apa. Contohnya kalau misalnya kita bisa zakat fitrah, nggak ada nih, nggak ada untuk zakat fitrah, jangan maksain, memang nggak ada jangan. Tapi kalau yang kaya berlebihan, awas diajar sama Allah. Karena ente mah kan pengen milih kaya, dan saya juga sama pengen milih kaya. Mampu nggak kita milih kaya? Gitu. Jadi kalau misalnya orang kaya mampu nggak zakatnya, mampu nggak syukurnya, kan zakat diantaranya syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kekayaan. Mampu nggak? Karena orang yang beriman mah nggak ada ruginya. Miskin dia sabar, pahala. Kaya dia syukur, apa? Pahala. Jadi nggak apa-apa, Nabi Sulaiman aja kaya. Bukan kaya, Utsman mah kaya, cuman bersyukur. Mau nggak bersyukur? Itu mau, ya Allah tambah apa namanya, dalam ayat Ibrahim ini syakatum bakal ditambahkan gitu. Nanti mau bendera saya Utsman, nanti yang Utsman nanti waktu ditanya ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata saya buat engkau, buat dakwah engkau silakan pakai. Terus mana yang lain, maksudnya untuk keluarga kamu mana? Kalau dikasihkan semua, saya udah titipin ke Allah. Begitu. Nggak apa-apa kalau dia mah yang Muslim mah, kan keluarga dia mah imannya kuat. Dititipin ke Allah, nggak disisain. Katanya nggak disisain. Jadi saya buat apa? Buat dakwah Islam. Nah, kalau kita, ya kan, boleh hasil dagang, bangkoin, kasih itu ke janda yang ada anaknya, bilang lagi ke dia, anaknya langsung keranjangnya juga dibakar. Ya, jangan gitu. Ya, ada bagian, nggak boleh salah kita. Ya, nah kita baca nih karena bulan Rajab nih, ya sedikitnya walaupun sedikit. Nah, jadi seperti itu. Suma atala qaumin baina aidihim lahmun nadid. Kemudian datang lagi kepada satu kaum di depan mereka ada daging yang mentah fikudurin, daging yang matang fikudurin di kekenceng, wadah kenceng di tempat masak, udah matang tuh, udah dibumbuin. Nah walamun akhara naikun, dan ada lagi daging yang mentah, kondisinya busuk bau. Pajalu yakulu damina naiki, mereka mamburana biar daging yang mentah, kondisi yang buruk. Daging mentah yang matang udah dibubur, ya ada yang buruk udah dijatuh. Nah, lo wayaduna nadijah thayyibah, dan meninggalkan ya mencampakkan daging yang bagus yang udah wangi. Faqala man hadza ya Jibril, apa ini seperti ini Jibril, orang apa ini? Udah pugu ada daging yang matang, dia bulan pengen daging yang mentah dan busuk. Ada rajul min ummatika, ini adalah bagian dari umatmu Muhammad. Masya Allah, takunu daul maratul halal, adanya di sampingnya ada istri yang halal atau ibah yang bagus itu, ya ton, dan dari memperbagus ton, sampai muncul begitu. Ya timroatan khobisatan, buran nyari dongdot, buran nyari apa sebutnya kan? Bulan ini jablay, bulan milih jablay kata dia. 150 juga udah beres tuh. Itu bakalnya nanti di akhirat makanin daging mentah. Padahal ada yang matang juga ya, daging mentah yang bau yang busuk. Kalau mentah wangi ada doyanan ya. Nah ini mah daging mentah bari busuk. Itu orang yang ada di sampingnya istri udah punya istri intinya.
Jajan. Nah, jajan keluar. Gitu katanya. Terus payat imraatun khabisah. Tuh, payat itu indah bermalam dengannya hatta yusbih sampai ke pagi. Walaupun yang benar lagi berantem sama istrinya nggak boleh. Di apa? Nah, syahwat dilampiaskan kepada yang nggak halal nggak boleh. Kalau mau nikah aja nggak apa-apa. Kita nih lagi kurang harmonis sama istri ya, cemburuan wae nggak boleh. Bisa balik teh biasa berantem wae, bau baju teh bau keringat mah bau parfum bau perempuan tuh aduh dimaki-maki soalnya. Memang benar boncengin cewek padahal mah dia tadi karena memang ada tadi di jalan dimaki-maki. Akhirnya si Antonnya pergi keluar, awas nggak boleh pergi keluar yang macam-macam. Dulunya mah apa mau pergi keluar teh ke masjid dia diomelin di rumah tuh. Itu Allah macam dibantu kau dia wiridan ya Allah, jadikan hatiku hanya untukmu ya Allah, jadikan aku ini hanya untuk jadikan aku ini selalu orang yang dicintai hatinya ya Allah. Gitu ya. Kalau udah gimana gitu kudu bisa merayu lagi kon gitu. Ini mendingannya udah sehari 2 hari mah ya udah berhenti tuh. Yang ambil kentean itu kenteh udah mau tuh itu kenteh kamu lagi ya mau enggak udah kita rayu-rayu mau jangan terlalu manis. Kenapa sih? Supaya seger manis deh. Karena manisnya udah di kamu. Iya, udah mulai naik gitu. Gitu kon. Gitu. Ya. Awas. Nah, wal mar'atu taqumu min ida jaujiha atau perempuan. Yang mah perempuan juga ada punya suaminya. Awas tuh. Kalau banyak banget perceraian itu karena meningkat karena gara-gara HP. Banyak banget ya kan? Gara-gara HP. Awas kon. Itu. Ya, oleh karenanya kita ikat hatinya dengan iman. Hatinya dengan iman, hati kita dengan iman. Ya. Pakai iman kan itu mah. Ya, jangan lagi periksa HP-nya, yang penting pakai iman. Gitu. Karena walaupun misalnya HP-nya diperiksa juga, lelaki itu lebih pintar. Karena apa namanya? Dia mempunyai SIM mempunyai kunci apa kuncinya kata dia, hapus pesan sebelum pulang. Hapus pesan sebelum pulang. Wah, oleh karena kunci hatinya. Ya dia nggak macam-macam, kunci hati mah bukan HP-nya yang di apa? Yang disita. Kalau yang HP-nya disita mah masih banyak lagi cara-cara yang lain gitu. Oleh karena hatinya udah nggak bisa kemana-mana seperti Bang Boim udah nggak kemana-mana. Bang Boim yang disebut takut isi yang tua. Gitu Bang Boim, ya Bang Boim. Nah perempuan nggak sama, dia punya laki, ya aku memilih dan zaujiha halalan thayyiban, lakinya halal, patah hati rojulan khobisan, guran nyari laki-laki yang lain, kurang gede atau gimana wae itu mah kurang harmonis dan sebagainya. Karena banyak orang aja kan, perempuan nyari laki lagi, laki nyari perempuan lagi, ya. Tapi itu mau bermalam bersamanya hatta terus dia sampai ke pagi. Inilah gambaran-gambaran di antaranya masih panjang kan. Di antaranya Nabi linuriyahu kan namanya. Linuriyahu akan kami perlihatkan min ayatina sebagian daripada ayat-ayat kami kata Allah itu di antaranya. Jadi ada lagi ayat yang bagus-bagusnya juga, yang di antara itu bagus. Ya, itu bagian daripada linuriyahu min ayatin. Ayatinnya ya. Nabi diperlihatkan seperti itu karena dia linuriyahu min innahu wasamiul basir, innahu wasamiul basir. Kan diperlihatkan tuh Nabi Muhammad ada ini dalam perjalanan juga. Isra itu perjalanan kan, dalam perjalanannya diperlihatkan sama Allah. Dan belum lagi Mi'raj bertemu malaikat Adam, terus bertemu dengan Nabi Isa Yahya, ketiganya bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat Idris, kelimanya Harun, ketujuh keenamnya Musa, ketujuhnya Nabi Ibrahim. Di situ juga cerita panjang. Tadi bukain pintu, siapa? Kalau tadi bukain pintu, aku siapa? Jibril bersama. Mas siapa engkau? Sama Nabi Muhammad. Marhaban ahlan wa sahlan, ini memang nabi yang ditunggu-tunggu katanya gitu. Malaikat tuh penjaga pintu langit. Karena ada penjaganya bang, setiap langit ada penjaganya malaikat.
Nabi Muhammad ngeliat tuh di langit-langit teh tidak ada malaikat ibadah selain sholat. Andai kata andai kata ada ibadah lebih mulia dibanding sholat, tentunya alasannya malaikat tidak akan diperintahkan ibadah sholat. Ternyata malaikat Nabi lihatnya di langit-langit teh banyak malaikat yang mana diperintahkan untuk sholat. Ada yang sujud, ada yang ruku. Udah ruku doang dia mah begini, sujud doang. Tuh, begitu. Kagak sampai hari kiamat kagak nggak bangun, gitu tuh. Karena malaikat mah nggak diberikan apa nafsu, diberikannya akal doa. Dibalik dia yang diberikan akal doa nggak nafsu. Gitu. Kalau nafsu mah dia ada bosennya. Kayak kita ada bosennya kan dia. Kasih nafsu makan nih, ya kan, sama pecak lele, kasih nafsu makan sama pecak lele. Nah, kasih nafsu kan, ada bosennya nggak? Tiap hari itu wae. Tiap hari tiap waktu itu wae. Bosen ya kan? Orang makan daging orang kaya juga malah nyari daun singkong sama ikan asin. Apa? Sakingku bosen dia makan enak wae tuh, ya kan? Kenapa dia ada bosennya? Dikasih nafsu. Nah, malaikat mah kagak nggak dikasih nafsu, enggak juga udah sujud. Tuh, itulah alasan kenapa sholat itu lebih mulia dibandingkan sholat-sholat yang lain. Malaikat tak kalah disaksikan oleh Rasulullah melihatnya Nabi Muhammad di waktu Mi'raj, yaitu malaikat ibadahnya ibadah sholat. Kalaulah ada lagi ibadah selain sholat lebih mulia, tentu malaikat disuruh perintahkan selain sholat. Itu ya, dan ada manfaatnya buat kewajiban. Amin. Wa'fu'an ya karim, wa'fu'an ya rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi urija bihi ala janahi Jibril ila sidratul muntaha wa barik wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi. Jadi Mi'raj itu lagi ntar saya bacakan lagi. Nah, di depan Mi'raj. Nah,